aturan sebuah informasi yang akan dipublikasikan itu benar-benar harus diperhatikan. Apakah ini hoax, fakta, atau benar sebuah berita? Disinilah nurani dari wartawan dituntut. Dia harus jujur. Itu yang pertama. Jadi kembali masalah integritas dari seorang wartawan. Yang kedua, kebenaran. Ya, kebenaran sebuah informasi ini juga harus diuji. Katakanlah misalnya ada sebuah peristiwa pembunuhan di sebuah daerah, tapi masyarakat sekitar merasakan atau melihat tidak ada di situ sebuah peristiwa yang mengarah pada tindakan pembunuhan. Itu harus benar-benar dicek. Jadi betul-betul harus ada check and recheck. Jadi supaya berita ini benar-benar bisa dibaca publik dan bisa dipertanggungjawabkan, itu benar-benar harus diuji kebenarannya. Yang ketiga, ketidakberpihakan. Ini maksudnya posisi wartawan itu harus independen. Ya, karena bukan rahasia umum lagi. Mungkin kita ingat lagi Pilpres 2014 yang lalu ya. Saya nggak usah sebut nama medianya. Waktu itu di kalangan influencer sempat disebut dulu ada wartawan tukang, istilah wartawan tukang. Wartawan tukang ini yang nggak benar pun tentang salah satu calon bisa dibuat benar. Jadi sangat kentara sekali memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada saat itu. Sementara wartawan itu harus juga berupaya objektif. Di satu sisi memperhatikan kelompok yang sebelah, di sisi lain harus juga memperhatikan pasangan capres yang sebelahnya lagi. Yang keempat, kreativitas. Ini kreativitas ini penting karena berkaitan juga dengan kecerdasan. Kenapa dikatakan wartawan itu harus cerdas? Ya, karena dia biasanya akan berhubungan dengan narasumber. Dia akan mencari berita, mewawancarai, kemudian menuliskannya. Nah, disinilah wartawan juga, kalau istilah anak-anak muda sekarang, jangan sampai terlalu gaptek-gaptek banget lah. Ya seperti sekarang inilah kita bisa ikut Zoom. Ya untuk wartawan saat ini jangan lagi ada wartawan yang tidak tahu menahu lagi soal Zoom. Apalagi di tengah wabah COVID-19 saat ini, pergerakan kita pun sangat terbatas karena situasi saat ini. Ya harus ada kreativitas dari wartawan. Jadi di sini wartawan juga harus terus mengembangkan diri. Apakah dia dengan membaca, itu pelatihan seperti ini, itu juga bagian dari kreativitas. Yang berikutnya, kecerdasan. Ya, kecerdasan yang saya maksud di sini, ya, karena yang membaca sebuah tulisan itu berasal dari berbagai kalangan. Ya, ada kalangan dari intelektual, pengusaha, politisi, tokoh agama, atau juga mahasiswa, ibu rumah tangga, ya. Jadi wartawan juga harus banyak membaca. Kenapa dikatakan banyak membaca? Karena semakin banyak bacaan yang dibaca wartawan itu, bagi dia sebenarnya akan semakin mudah untuk menulis. Kita bisa lihat kualitas atau mutu dari sebuah tulisan wartawan dari hobinya. Ya, kalau orang yang bersangkutan hobi baca, kita percaya kualitas tulisannya juga pasti sangat beda. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan adalah pengalaman saya sebagai wartawan, juga fenomena yang saya lihat selama ini, dan juga tantangan dan harapan kita ke depan. Ini baru pembukaan bagaimana kita memahami prinsip-prinsip dari jurnalistik. Ya, barangkali supaya kita nanti lebih diperkaya dengan bagaimana memahami prinsip-prinsip jurnalistik ini, bisa juga kita baca buku panduan yang diterbitkan oleh Dewan Pers. Itu sangat bagus saya kira kita baca, karena di situ sangat detail ditulis bagaimana kode etik, bagaimana wartawan bersikap ketika menghadapi narasumber, kemudian bagaimana juga
seorang pimpinan redaksi ketika menerima tulisan dari wartawan itu sangat detail ditulis. Jadi saya kira ini yang bisa sampaikan Ibu moderator, Ibu Uya Pinta. Mungkin saya lebih cenderung di sini kita ada interaksi ya. Jadi tidak hanya saya yang bicara, ada pertanyaan barangkali atau ada pendapat, mungkin kita bisa berdiskusi di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk panitia Bapak Emmanuel Dapaloka, Bapak Roy Agusta, Bapak Antonius Nathan. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Shalom. Shalom. Shalom, terima kasih kepada Bapak Jondro untuk materinya. Sesi yang sekarang kita lakukan dengan membuka sesi tanya jawab. Jadi tanya jawab ini kita minta kepada penanya itu untuk raise hand dulu ya, supaya memang teratur. Kita berharap tetap teratur dan kondusif. Jadi harus ada di situ nanti untuk raise hand, mengangkat tangan dulu. Nanti dari panitia akan memilih beberapa pertanyaan atau penanya mengingat waktu. Mungkin saya coba. Kalau belum ada yang bertanya, saya mau kasih kesempatan. Di chatroom ada satu pertanyaan dari. Oh, ada satu pertanyaan. Oke. Silakan pertanyaan dari. Saya izin membaca. Ini mau membaca saja dari Pak Jeffrey A. Siahaan ya. Mau langsung bertanya sendiri, boleh dibuka untuk mic-nya atau mau dibacakan? Dibaca dulu mungkin kalau udah ada. Oke, kita bacakan dulu. Kita bacakan dulu dari Cimahi, dari Bapak Jeffrey. Ada pertanyaan, adakah dua dunia? Apakah ada dunia pers mengenakan skors dan kena blacklist untuk kategori wartawan atau media cetak yang melanggar prinsip-prinsip jurnalistik sebagai hukum sosial selain sidang Dewan Pers? Terima kasih. Silakan Pak Jendro. Ya, ini menarik ya. Sebenarnya ini ini ranahnya Dewan Pers ini, tapi nggak apa-apa. Ini barangkali saya bicara dari pengalaman atau yang saya baca ya. Kalau sampai ada sebuah berita yang sampai masuk ke Dewan Pers, berarti berita itu dianggap tanda petik ya, menarik. Nah, menarik ini juga apa karena bermasalah, mengarah pada pencemaran nama baik, atau merugikan sebuah pihak. Setahu saya untuk saat ini tidak ada sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pers ya. Hanya saja begini. Yang saya tahu ya, mungkin nanti bisa berbagi pengalaman juga. Yang saya tahu begini. Kalau ada seorang wartawan dilaporkan ke Dewan Pers karena tulisannya dianggap tidak memenuhi kode etik jurnalistik, itu pihak Dewan Pers akan bertanya, sudah mengikuti uji kompetensi wartawan belum? Itu ditanyakan. Kalau belum, yang bersangkutan akan disuruh mengikuti uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini seperti yang saya sampaikan di awal, ada untuk wartawan pemula, itu biasanya wartawan yang biasanya 1 sampai 3 tahun menjadi wartawan. Kemudian wartawan media 3 sampai 5 tahun atau 7. Kemudian wartawan utama itu biasanya yang sudah masuk kategori pimpinan redaksi. Nah, di sini biasanya Dewan Pers akan mempertanyakan kalau memang belum ikut uji kompetensi, harus ikut dulu. Nah, lalu karena dalam Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99 yang saya baca ya, tidak ada sanksi untuk mengkriminalkan wartawan atau masuk penjara karena tulisan. Itu biasanya ada hak dari pembaca yang merasa keberatan itu untuk menyampaikan katakanlah koreksi atau katakanlah berita sanggahan. Dan di situ wartawan biasanya di bagian paling bawah ya, meminta maaf tapi atas nama media, memohon maaf.
Jadi ini menariknya wartawan ada semacam hak